kesehatan. Ya, pokoknya terima kasih dan sehat. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar acara launching mini album Eva Bellissima yang dengan hit single Apa Salahku. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, terutama bintang tamu dan undangan, teman-teman media juga, dan spesial buat Bunda Rohimah dan Beb Irma Damangsa, Beb Richard, Abayo Tokotok, Jano, Lina Mukerji, dan Nesha, dan semua yang terlibat dalam acara ini. Pokoknya aku mengucapkan terima kasih dan itu sangat berarti banget, support kalian luar biasa dan aku sampai terharu. Teman-teman ternyata support aku, tentunya media juga luar biasa. Makasih udah datang menyempatkan waktu walaupun hujan-hujan tadi kan. Dan pokoknya aku really appreciate semuanya. Thank you so much. Ya, tadi berjalan lancar. Mbak Eva, sosok kehadiran Bunda Rohimah mungkin sebagai apa sih? Support kah atau masuk ke manajemen? Kalau Bunda Rohimah itu sekarang jadi my best friend. Sahabat, kita teman curhat, teman saling bertukar cerita, bertukar berbagi pengalaman dan berbagi apa-alah semuanya begitu. Tapi nggak berbagi suami ya. udah lewat ya. Oke. Terus aku dengan kehadiran Bunda memberikan juga warna baru yang membuat aku semakin semangat lagi dalam membalut luka yang kemarin. Ada Bunda dan kita sama-sama saling membalut luka lah ibaratnya, dan mau happy aja sekarang, intinya mau yang baik-baik. Dan hari ini Bunda menyempatkan waktu datang ke acara launching mini album aku, dan itu luar biasa. Aku sangat senang dan terharu. Makasih Bundaku. Ini lagunya sendiri siapa yang nyiptain dan terinspirasi dari masalah yang kemarin atau gimana? Enggak sih, kalau misalnya lagunya itu dari Endang Rais, udah biasa nyiptain lagu-lagu hit artis-artis ternamaan, punya Beb Irma juga yang apa tadi kemarin dari Sergo Banggosir sama ciptaan juga Endang Rais. ya Endang Rais juga, sama Barabere juga dia juga yang ciptain. Terus ini udah kayak pas kemarin ketika gitu sih saya juga punya ide-ide, saya minta ciptain lagu ini dong, aku request dong lagunya ini kayak gini gitu. Jadi idenya itu dari aku, kayak kepo itu kayak netizen nih suka julid-julitin aku nih, kepo-kepoin aku. Nah juga itu buat netizen ada. Jadi kita tuh bagaimana jangan ngurusin hidup orang, fokuslah sama diri kita. Karena kalau kita terlalu ngurusin hidup orang, akhirnya upgrade diri kita ketinggalan zaman. Bahkan orang yang diurusin lebih maju daripada lu gitu kan. Jadi aku memberikan kayak saran kalau boleh kepo tapi jangan terlalu over, sampai berlebihan, sampai nyinyir, sampai itu kan itu bukan urusan kita gitu sih. Jadi itu juga ada di bagian lagu mengenai apa ya, perihal kejadian-kejadian yang udah ada dalam hidupku, aku tuangkan dalam sebuah lagu. Kayak aku menemukan sosok juga mencintai seseorang, dan judulnya tadi Ayam Beb, itu sosok yang memang aku suka. Kayak udahlah, aku udah melupakan move on dari masa laluku dan aku menemukan seseorang yang lebih baik, why not gitu kan. Jadi aku tuangkan juga dalam lagu. Ada lagi judul lagunya yang No Kaleng-Kaleng. Nih aku nih no kaleng-kaleng loh, nggak kaleng-kaleng gitu kan. Gue bisa kok gitu, gue bisa kok bersaing, ibarat itu gue bisa kok menghadirkan sebuah karya, bukan hanya kalian taunya nyinyirin gue saja gitu, nyinyirin aku saja, tapi aku mau dilihat dari sisi baiknya aku loh, dari sisi positifnya aku. Jangan lihat terlepas dari pemberitaan, terlepas dari embel-embel siapa di belakang aku atau masa lalu aku. Dan aku ucapkan terima kasih juga untuk itu, tapi terlepas dari itu aku mohon untuk teman-teman dan semua yang di luar sana bisa melihat sisi yang baik dari aku, Eva Bellissima gitu. Kenapa sih belum berani langsung keluarin mini album, bukannya single dulu atau? Kalau misalnya gini, aku itu kan bukan yang pertama ya. Jadi aku terjun ke dunia entertain itu udah sejak lama sebenarnya. Walaupun dulu aku udah punya 3 album daerah, dan di Kalimantan juga aku dulu udah bertahun-tahun, udah 10 tahun, 11 tahun ini. Iya berkarir. Jadi memang dulu di skala lokal dulu, skala regional atau area Kalimantan dulu. Dan sekarang aku melebarkan sayap di dunia nasionalnya lebih besar lagi. Itu bukan hari ini atau bukan sekarang. Bukan gara-gara viral nih, ini settingan gara-gara ini. No. Itu udah tahun-tahun lalu. Aku udah punya single Jagain Jodoh Orang yang disahkan oleh Abai Otok-Otok. Dan itu pembuktian bahwa aku tuh orang yang berkarya loh, bukannya orang yang hanya aji mumpung karena ini karena itu, tidak gitu. Aku tidak mau dikatakan seperti itu, tapi aku mau masyarakat lihat saya tuh Eva Bellissima yang punya karya, yang memancarkan aura positif, yang memang ingin mengembangkan sayap dan ikut
serta mengembangkan musik Indonesia, dan saya tentunya bangga dengan Indonesia yang punya ciri khas lagu itu dangdut, dan that's why aku pilih genrenya dangdut gitu. Buat apa yang membuat untuk datang hadir di acara ini? Saya untuk memberikan support yang terbaik buat Eva, memberikan doa yang terbaik buat Eva, buat kedepannya sukses, udah itu. Undang Bang Kiwil juga. Oh, nggak tahu. Ada diundang, tapi karena Mas Kiwil dia ada syuting. Kalau di tempat katanya tadi lagi on the way, tapi kita lihatlah kalau dia terkejar karena jauh kan, dia bilang, terus juga macet dan hujan. Tadi juga ada kasih selamat juga kok. Mbak Rohima, ini apa diundang ke sini, apa ini merupakan suatu perdamaian nggak sih? Ya apa ya, kita bersahabat aja sih ya. Kita nggak mau ada perpecahan, nggak mau ada permusuhan, dan nggak mau ada dendam. Karena memang semua sudah clear, sudah tidak ada yang namanya saling menyakiti. Udah itu aja. Intinya aku ingin terus bersahabat, ingin baik, ingin terus menjalin silaturahmi yang baik aja. Bunda, ini berada di tengah-tengah penyanyi-penyanyi dangdut hebat seperti ini, ada keinginan nggak mungkin pasca Apa tuh? cerai sama Bang Kiwil pengen terjun Pengen ngikutin nyanyi gitu? Memiliki aktivitas. Saya nggak tahu juga nih, mungkin ya. Kita nggak tahu kedepannya nanti gimana, kita ngambil hikmah yang baik aja. Alhamdulillah aku bisa ketemu sama Mbak Irma langsung, ketemu sama Bang Abai gitu kan. Ya pokoknya semuanya alhamdulillah berkah buat saya. Silaturahmi lah. Silaturahmi aja. Hadir lagunya Umi ya. Ember. Tapi udah ada pinangan belum sih? Apa tuh? Pinangan Ada untuk dong. untuk nyanyi. Oh, nanti minta sama Eva saya. Iya, nanti duet. Berat ya. Ya persatuan mantan Iya. Eva aja. Baik Bang, artinya banyak netizen yang bilang mungkin nanti di 98 bisa nih runtutannya habis konflik sama Bang Kiwil langsung ngeluarin mini album kayak gitu. Nah, Posisi momennya pas gitu. Nah ini tanggapannya gimana? ya sebenarnya itu kan apa ya, terserah kata orang ya, tapi namanya karya kapan saja kan bisa bisa berkarya, namanya itu harusnya tuh masyarakat tuh terima itu baik, karena itu sebuah karya dan positif kan, hal yang prestasi yang memang orang punya yang harus memang diapresiasi baik, karena juga saya tidak mencederai siapapun. Saya berkarya itu hak dan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, dan saya juga sebagai artis mau produktif, sebagai orang entertain saya mau produktif, terus mengembangkan karya saya, kemampuan saya, terus mau belajar dan belajar lagi tentunya dengan adanya Irma, artis senior yang saya udah kakak sendiri di sini, saya mau belajar dengan Abai Otak juga, dengan adanya single saya dan akan ada album dan seterusnya. Itu kayak sebuah hal yang baik yang tentunya saya terus lanjutkan, yang tentunya hal baik yang terus saya mau ciptakan gitu. Jadi kalau netizen bilang nanti ujung-ujungnya akan launching ini launching itu mah terserah mereka. Intinya nggak ada yang di setting, tapi memang di setting tak dari Tuhan, bukan dari kita. Karena inilah jalannya. Hari ini aku launching, dan aku bukan ini yang pertama. Tolong digarisbawahi. Ini aku hadir di Belantika Musik itu bukan ini yang pertama, tapi ini bukan yang kesekian kalinya, dan aku sekarang mengeluarkan langsung mini album gitu, bukan kayak lagu aku lah, no kaleng-kaleng dah. Mbak Eva, ini kan menongolkan seorang Mas Jadu ya. Apa ini bukti sudah move on? Sebenarnya sih aku mencoba karena yang berlalu biarlah berlalu. Sesungguhnya kalau kita ingin membuka diri dan membalut luka itu dengan cara begitu. Kalau Anda ingin move on, maka carilah pengganti gitu kan. Tapi kalau Anda ingin benar-benar move on dan melupakan orang lain itu, seseorang itu, Anda cari dirimu, temukan dirimu. Itu moto yang gue mau. Dan hari ini aku mencari diriku sendiri dulu. Aku fokus sama diriku. Aku mengeluarkan karya, tapi tidak menutupi aku membuka diri dengan membuka lambaran baru lagi dengan orang. Mana tahu kan Tuhan mempertemukan aku jodoh yang lebih baik, why not gitu kan. Memang itu doa dan harapan aku selama ini. Aku udah move on, aku udah melupakan, aku mengikhlaskan dan memaafkan semua kejadian, mau buruk baik yang pernah terjadi. Bahkan nyinyiran netizen pun aku tetap apresiat baik, dan aku tetap maafkan dan aku terima baik. Semoga mudah-mudahan dia Eva terjun di dunia musik
sebagai sahabat? Ya aku tahu memang bukan ini, waktu launching pertama kan aku datang juga. Iya. Dia juga pengisi acara dan dia bintang tamu si Mbak Irma selalu support dia. Waktu launching pertama aku datang, waktu itu kaget juga memang. Oh lu nyanyi Pak? Iya aku nyanyi. Oh ya udah. Terus aku mah support aja kan, namanya kita sesama seniman kan, support aja. Kayak kemarin ada kejadian beliau sama Mas Kiwil juga ya, saya mah yang terbaik aja lah buat Eva kan. Saya bilang kan ya udah kamu mah namanya menjalani jalan aja yang terbaik. Mau orang mau ngomong apa ya terserah lah, nggak usah didengerin. Mbak Eva, ini kemarin ada statement Bang Kiwi bilang di acara ini Mbak Eva juga turut mengundang alumni Bang Kiwi untuk datang kayak Fenty kayak gitu. Ini benar nggak? Atau memang itu cuma candaan Bang Kiwi aja? Semuanya sih bukan alumni ya, nggak tahu terserah lah Mas Kiwil, asalkan dia bahagia deh, mau bilang dia alumni, mau bilang dia mantan, mau apa ya. Kita sebenarnya nih karena udah sama Bunda kan aku udah udah berteman baik, bersahabat, dan memang komunikasi kita baik, kita merasa satu sama lain saling support dan kita nyaman. Kita membuktikan bahwa segala sesuatu yang berakhir itu tak selamanya tak baik. Dan kita harus belajar dari kisah kasih yang ada di antara problematika artis rumah tangga Mas Kiwil yang antara saya, Bunda, Mbak Rohimah sama yang lain-lainnya lah, dan Mas Kiwil tentunya yang bertiga itu. Dan sekarang kita baik-baik, kita bisa tetap berakhir dengan baik. Itu sesuatu yang luar biasa yang patut kita hargain baik, karena gua bilang kalau kita bisa pilih di hidup itu antara dua doang, mau you hancur atau lo baik. Kalau kita bisa pilih yang baik, why not? Karena kebaikan dan kebahagiaan itu kita yang ciptakan coy, gitu kan. Jadi begitu, kita yang ciptakan gitu kan. Jadi kita menciptakan dan memilih hal yang baik. Baik juga untuk Mas Kiwil, untuk saya dan Bunda tentunya. Dan akan selamanya begitu baik banget. Harapannya seperti itu ya. Jadi kita minta doanya untuk kedepannya juga kita tetap berhubungan baik, tetap seperti ini, tetap adem, damai, dan bisa menikmati kehidupan dan menghargai hidup itu dengan dimaknai dengan bersyukur sama-sama. Itulah intinya yang baik-baik ya. Bagi akhirnya mau bercerai ya? Sebenarnya sih Bunda yang memutuskan mau bercerai. Ya itu kan keputusan Bunda. Memang ada hal-hal yang dia pertimbangkan sebagai seorang, lagi-lagi saya katakan sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri juga. Kala itu saya memposisikan diri saya dan saya menyelami bagaimana menjadi bunda, bagaimana menjadi bunda, perasaannya seperti apa. Dan aku sadar ketika aku udah ketemu sama Bunda kala itu, dan aku harus mengesampingkan egoisku, mengesampingkan rasa yang pernah ada. Asik. Jadi aku bilang sama Bunda, kalau misalnya kan aku harapannya dulu pikirnya Bunda bisa balikan sama Mas Kiwil, karena dia Bunda bilang aku pertimbangkan ya Pak, kalau kamu mau mundur, kalau kamu maju aku mundur, Bunda bilang. Tapi kalau kamu mundur, aku pertimbangkan kembali. Nah, bahasa pertimbangan kembali itu banyak artinya kan. Jadi kalau dipertimbangkan ya udah, aku pikir berharapnya dibaikan, dia mempertimbangkan kembali ya. Pikir ya baik. Ternyata setelah itu ada hal-hal yang Bunda yang Bunda harus putuskan dan ambil juga, dan itu keputusan Bunda, kita harus hargain itu. Dan saya udah banyak tahu juga cerita ABC sama Bunda, dan saya mengerti dan sadar dan paham dengan Bunda. Saya tetap support Bunda, apapun itu yang terbaik buat Bunda atau Mas Kiwil. Jadi baiklah, kita mendoakan yang baik-baik ini berjalan dengan baik juga ya, tentunya juga buat semuanya. Oke, terakhir dari saya mungkin saling mendoakan dong, Eva ke Bunda, Bunda juga ke Eva. Oke. Untuk saya dulu ya, Iya. kayaknya nggak ikut-ikutan. Untuk saya dulu yang penting, Makan, Beb. saya terus mendoakan Eva ke depannya albumnya terus sukses, Eva juga akan sukses. Yang penting berkat untuk semua orang, untuk keluarga, untuk semua orang. Dan aku juga mendoakan Bunda yang terbaik juga, apapun yang Bunda ambil mau keputusan atau jalanin ke depannya, aku bersama Bunda, aku terus support Bunda, dan aku mau jadikan Bunda kayak saudara aku, dan kita sekarang udah sahabat, dan aku mau ini terus berjalan baik. Dan tentunya aku mendoakan Bunda juga bisa dapat jodoh yang terbaik juga. Kita doakan kan cepat move on dan kita happy aja ya Bun. Oke, seperti itulah. Nyanyi dong dikit. Nyanyi lagu.